Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustadz, saya Muhtadin Karim, mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam. Saat ini berada di semester 4 dan pada kesempatan ini saya akan membuat sebuah video yang berisi beberapa rangkuman materi yang telah kita kaji, materi yang telah kita pelajari bersama di pertemuan-pertemuan yang sudah lewat. Tentunya sebagai tugas pengganti ujian tengah semester yang telah Ustadz berikan kepada kami. Baik, langsung saja Ustadz, pada pertemuan pertama teman-teman telah mempresentasikan terkait topik pengantar hukum acara perdata. Nah, apa sih hukum acara perdata itu? Kita tahu bersama, kita berada di negara di mana semua perilaku, semua ucapan itu diatur di dalam sebuah hukum. Dan kita tahu, hukum di negara kita tidak hanya satu atau dua macam. Sangat banyak hukum yang berlaku di negara kita ini. Namun pada kesempatan ini yang akan kita kaji adalah terkait hukum acara perdata. Nah, apa itu? Jadi, hukum acara perdata ini adalah satu komponen, satu aturan yang mengatur tata cara, mengatur proses, mengatur tutorial bagaimana cara seorang mengajukan sebuah perkara. Dalam hal ini, perkara apa saja? Yaitu perkara-perkara yang sifatnya perdata, seperti mungkin pernikahan, kemudian kewarisan, kemudian wakaf, hibah, dan lain-lain. Sampai dibawa kepada pengadilan agama. Dalam hal ini, semua acara perdata itu diproses di pengadilan agama. Bukan hanya itu, bukan hanya mempelajari tentang bagaimana proses mengajukan, sampai juga pada proses di mana hakim memutuskan putusan perkara tersebut. Sampai benar-benar hak-hak antar individu itu dijamin keadilannya. Kemudian pada kelompok kedua, teman-teman juga telah membahas terkait bagaimana sifat-sifat dari hukum acara perdata. Nah, sifat dari hukum acara perdata ini yang pertama adalah sangat prosedural, sangat formal. Artinya apa? Jadi semua aturan yang telah diberlakukan di negara kita Indonesia itu sudah terstruktur di dalam aturan yang tertulis. Dalam hal ini ditulis pada Undang-Undang KUH Perdata. Kemudian sifat yang kedua adalah memaksa. Maksudnya apa? Jadi hukum acara perdata ini sifatnya memaksa kepada setiap individu untuk memenuhi hak-hak yang sudah tertuang di dalam Undang-Undang KUH Perdata. Jadi tidak bisa atas dasar toleransi atau atas dasar kekeluargaan. Ketika seorang sudah berani untuk masuk ke dalam ranah hukum acara perdata, dalam hal ini mengajukan acaranya, maka siap tidak siap, suka tidak suka, harus mengikuti aturan yang tertulis dalam Undang-Undang KUH Perdata. Sangat memaksa. Kemudian sifat yang ketiga adalah sangat terbuka dan publik. Artinya apa? Hukum acara perdata ini diperuntukkan untuk semua masyarakat negara Indonesia. Tidak hanya pada pihak-pihak tertentu saja. Tentu kita leluasa semua masyarakat untuk bisa menyampaikan aspirasi, menyampaikan hak-hak kita yang diambil atau mungkin dizolimi oleh keluarga atau orang lain. Nah, kemudian kita juga akan membahas atau di materi kedua teman-teman bahas tentang tujuan dari hukum acara perdata ini apa sih? Sebenarnya secara umum, secara personality, semua hukum itu punya satu tujuan, yakni apa? Untuk menjamin keadilan bagi seluruh rakyat, seluruh warga negara Indonesia. Nah, dalam perkara acara perdata ini tentu yang akan dijamin selain dari keadilan adalah untuk menjamin hak
hak setiap individu perorangan itu terpenuhi sesuai dengan haknya. Dalam hal ini perkawinan, warisan, dan lain-lain sebagainya. Kemudian pada materi ketiga, teman-teman juga membahas terkait susunan hukum, susunan dan kekuasaan peradilan yang berada di Indonesia. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu dan tidak asing dengan Mahkamah Agung. Nah, Mahkamah Agung ini sebuah institusi di mana mengepalai, atau istilahnya Mahkamah Agung ini atau MA membawahi, menguasai beberapa peradilan di bawahnya, di antaranya yang di bawahnya itu ada peradilan umum atau hal ini peradilan negeri. Kemudian di bawahnya lagi ada peradilan agama. Nah, hukum acara perdata inilah nanti prosesnya di peradilan agama. Kemudian di bawahnya lagi ada peradilan tata usaha negara atau dikenal PT-UN ya. Kemudian di bawahnya lagi yang terakhir ada peradilan militer, di mana mencakup semua tentang perkara-perkara militer. Lalu kapan perkara itu dibawa ke Mahkamah Agung, yakni ketika dari 4 peradilan institusi peradilan tadi, institusi hukum tadi itu tidak selesai diproses, maka upaya hukum atau asasi itu dibawa ke Mahkamah Agung. Seperti itu. Nah, kita lanjut lagi teman-teman pada materi selanjutnya, yakni materi keempat, perihal gugatan. Nah, sebenarnya pada materi keempat dan materi kelima ini hampir sama-sama membahas tentang gugatan. Namun pada pokok bahasan keempat, saya sendiri ingin mempertegas tentang perbedaan ya. Kita harus tahu perbedaan daripada gugatan juga permohonan. Nah, apa sih perbedaan dari keduanya ini? Nah, jadi ketika kita berbicara tentang permohonan, maka ini yang dilibatkan hanya satu pihak saja. Dalam artian apa? Tidak ada 2 orang yang berseteru, tidak ada 2 orang yang bersengketa. Hanya satu orang yang merasa haknya itu tidak adil yang mengajukan permohonan, sehingga ini dinamakan permohonan ya. Berbeda dengan gugatan. Kalau gugatan ini ada 2 orang yang berseteru, ada 2 orang yang berperkara, bersengketa. Ada satu yang menuntut dan yang satunya yang dituntut. Ini adalah gugatan. Dan untuk gugatan ini bisa lari lebih jauh ke dalam sesi peradilan atau pengadilan, diadili dalam negeri ya. Nanti ada beberapa tahapannya. Nah, untuk permohonan tadi itu biasanya seperti perkara-perkara menentukan ahli waris, kemudian menentukan hak asuh anak. Itu permohonan. Jadi sifatnya individualisme ya, individu ya, personal. Kemudian pada materi terakhir, materi kelima, teman-teman membahas bagaimana cara mulai dari mendaftarkan gugatan, kemudian barangkali ingin dirubah gugatannya atau dicabut, itu tata caranya gimana. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang bagaimana cara pendaftaran. Tentu ketika kita ingin mendaftarkan sebuah gugatan, kita harus mempersiapkan dokumen-dokumen yang perlu disiapkan. Dalam hal ini apa? Identitas orang yang menggugat ataupun yang digugat. Kemudian kita harus menyiapkan posita dan juga petitum. Apa posita dan petitum ini? Jadi posita dan petitum ini berisi tentang alasan orang menggugat dan apa yang akan dituntut. Nah, itu dicantumkan dalam petitum. Kemudian apalagi yang disiapkan ketika orang ingin mendaftar? Nah, setelah semua berkas ada, kemudian kita datanglah untuk di pengadilan agama, kita datang ke kasir atau di tempat registrasi untuk mengisi registrasi, kemudian membayar administrasi sampai akhirnya keluar nomor perkara. Nah, jika nomor perkaranya sudah keluar, maka sudah bisa kita lanjut pada tahap selanjutnya, dalam hal ini adalah persidangan. Itu cara pendaftarannya. Kemudian jika mungkin teman-teman ingin merubah isi gugatannya, itu gimana caranya? Tentu harus mengajukan permohonan bahwa gugatannya ini akan dirubah.
Nah, tentu yang perlu teman-teman catat atau garis bawahi ketika kita ingin merubah sebuah gugatan, itu harus dilakukan sebelum tergugat memberikan jawaban. Jadi ketika tergugat belum memberikan jawaban, itu masih ada potensi bisa merubah isi gugatannya. Tapi kalau si tergugat sudah memberikan jawaban, dalam hal ini adalah jawaban yang telah digugatkan, maka tidak ada harapan lagi untuk bisa merubah isi gugatan. Nah, tentu juga untuk merubah gugatan ini harus berupa kuasa hakim. Jadi hakim yang memutuskan. Kemudian yang terakhir terkait jika kita ingin mencabut gugatan kita yang sudah kita laporkan ke pengadilan, itu caranya gimana? Yang pertama, kita harus memohon atau membuat surat izin permohonan untuk mencabut gugatan. Nah, kemudian kapan gugatan ini bisa dicabut? Ketika tergugat itu belum memberikan jawaban. Sama, ketika tergugat belum memberikan jawaban. Nah, ketika nanti tergugat belum memberikan jawabannya atau tidak memberi jawaban, maka biasanya hakim itu langsung mengabulkan. Nah, harus langsung mengabulkan pencabutan gugatannya. Tapi ketika tergugat sudah memberikan jawaban, maka kembali lagi diserahkan kepada tergugat apakah dia setuju untuk mencabut gugatan yang telah dimasukkan ini. Nah, itulah mungkin Ustadz sedikit dari apa yang telah Al-Fakir saya pahami dari beberapa materi yang telah kita bahas bersama. Mudah-mudahan bisa menjadi bekal untuk saya pribadi tentunya di masa-masa yang akan datang. Selebihnya saya memohon maaf bila mana ada kekurangan, mohon arahannya untuk disempurnakan, dan terima kasih atas semua dedikasi Ustadz, atas semua waktu yang telah Ustadz luangkan di tengah kesibukan Ustadz. Semoga semua itu bernilai ibadah dan diterima sebagai amal ibadah yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustadz, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.